Betapa mahalnya ongkos pendidikan sekolah bagi sebuah negara miskin, tapi juga betapa omong kosongnya sistem sekolah itu untuk menghilangkan jurang kemiskinan tersebut. Dari pelajaran sejarah yang kini makin keras diingat, gedung-gedung bisa saja dibangun, bisnis maju, kota tampak indah, tapi si miskin tambah sengsara. Banyak jawaban jadi tunggal dan mutlak ketika banyak pertanyaan tak bisa diam, dan kekejaman terus terjadi. Orang hanya bisa berarti, sesudah mati, itu tanda begitu buruk hidup hari ini. Kapital selalu ekspansionistis, akan butuh lebih luas wilayah, yang belum dirambah mekanisme modal, sampai seluruhnya tertelan, dan krisis akan terjadi. Tentu saja demokrasi, seperti teater, sebenarnya, bukanlah proses untuk menemukan kebenaran, melainkan, untuk menghadapi kesalahan, dan mengatasinya, terkadang, dengan sedih, terkadang, dengan tawa. Yang penting adalah, percakapan dengan kebebasan. Juga, kemerdekaan untuk mencari sendiri apa yang benar, dan yang adil. Sebuah kalimat, akan menemukan maknanya, dalam sebuah keinginan. Tapi barangkali, sejarah memang terdiri dari penemuan-penemuan separuh benar, atau separuh salah, hingga kemajuan terjadi. Ada orang pandai, selalu bisa merampungkan kerja, dan, kalau perlu ia mau mempertaruhkan nyawa, tapi, adakah ia punya hati nurani, rupanya itu perkara lain. Dunia ini merupakan sebuah latar belakang, dan dari sana, tersusun sebuah atau beberapa buah norma, yang membatasi luasnya pilihan-pilihan yang bisa diambil. Ketika tindakan besar nyaris tak ada, tindakan kecil tak ada salahnya dihargai. Kita tahu, dalam hidup, biarpun ringkas selalu ada sesuatu yang mesti dilepas. Mereka yang terbiasa dengan kekuasaan dan aturan, memang umumnya sulit memahami puisi. Jangan-jangan Tuhan menyisipkan harapan bukan pada nasib dan masa depan, melainkan pada momen-momen kini dalam hidup. Kejujuran ternyata dapat merupakan kebutuhan penting, bukan untuk ditepuk tangani, melainkan untuk penyelamatan jiwa. Kita tidak tahu pasti bagaimana persisnya kata-kata akan diberi harga, dan apakah sebuah isyarat akan sampai. Ketika bahasa bergerak ke arah sifatnya yang lebih komunikatif, dan bukan sifatnya yang ekspresif, pengalaman yang paling batin tak akan bisa diartikulasikan. Membiarkan korupsi hari ini akan memusnahkan dasar keadilan sampai ke generasi yang akan datang. Planet ini hanya setitik noktah yang cepat hilang. Tapi pada saat yang sama, dalam keadaan yang praktis terabaikan itu, hilang dan ketiadaan bukanlah sesuatu yang luar biasa. Sesungguhnya lah, manusia itu sebatang sungai yang tercemar, dan orang harus jadi sehamparan laut untuk menerima sebatang sungai yang tercemar tanpa ia sendiri jadi najis. Orang tak selalu baik, benar, berani. Tapi saya mengagumi tindakan yang baik, benar, berani, biarpun sebentar. Suara, bahkan risalah protes yang keras, seperti halnya sastra, tak pernah cukup kuat dan cukup padu untuk mengubah dunia. Bahasa datang, dan kemudian penghancuran. Kini orang bisa dengan mudah menulis atau membaca kata-kata yang agresif, makian kasar, dan kalimat benci yang brutal di internet, terutama dalam Twitter. Mungkin semua itu hanya ekspresi tak matang dan gagah-gagahan anak muda. Kita hidup di zaman deret. Insiden, spontanitas, kebetulan, semua dianggap omong kosong. Selalu ada rekayasa, katanya, karena kita tak bisa membayangkan sesuatu yang tak terduga-duga. Dengan kata lain, kita tak punya ide tentang sesuatu yang sama sekali bebas dari suatu deret, sesuatu yang sama sekali berbeda. Thank you, you have clicked subscribe and bell.